Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu terpedaya sehingga engkau durhaka? Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 9 Dzulqa'dah 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 7 Mei 2025. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi pengajian pada malam hari ini, kita akan membaca sebagian ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat At-Takwir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bil khunnas. الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين
وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Terakhir di awal Ramadan kita telah membahas ayat yang ke-18. Di ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman was-subhi idza tanaffas, demi waktu pagi apabila mulai terang. Ya. Kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala bersumpah 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Yaitu mulai dari ayat ke-15, 16, 17, 18. Pertama Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan bintang. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas. Aku bersumpah dengan bintang yang kadang muncul, kadang napa? Tenggelam. Kadang terlihat, kadang tidak terlihat. Dan bintang itu selalu beredar, al-jawari, selalu berjalan pada orbitnya. Berarti Allah bersumpah pertama kali dengan apa? Bintang. Makhluk besar pertama yang Allah jadikan sebagai media sumpah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal-laili idza as'as." Sumpah yang kedua, Allah menjadikan salah satu makhluk ciptaannya sebagai media sumpah itu, yaitu wal-laili. Napa niku? Demi malam. Apabila telah gelap gulita. Berarti sudah berapa niki? Sudah 2. Demi bintang, terus demi malam. Sumpah yang terakhir adalah apa yang disebutkan di ayat yang ke-18. Was-subhi idza tanaffas. Demi waktu pagi apabila cahayanya mulai terang. Oke. Berarti berapa sumpah? 3. Setelah Allah Azza wa Jalla bersumpah 3 kali, maka Allah menyebutkan apa isi sumpah tersebut. Berarti di ayat yang ke-19 yang akan kita pelajari malam hari ini, kita masuk kepada inti pembahasan. Kalau boleh kita katakan, yang kemarin itu baru apa? Prolog. Baru pendahuluan, baru muqaddimah. Nah, sekarang kita masuk ke inti pesan yang akan disampaikan oleh Allah.
Berarti malam hari ini kita akan membahas ayat yang terpenting. Di dalam salah satu ayat terpenting di dalam surat ini. Apa isi sumpahnya? Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu, sesungguhnya Al-Quran itu. Ya. Innahu, sesungguhnya Al-Quran itu. Laqaulu adalah merupakan firman Allah, rasulin yang dibawa oleh utusan, karimin yang mulia. Siapa utusan yang mulia itu? Malaikat Jibril atau Nabi Muhammad? Dibawa oleh utusan yang mulia. Sinten? Malaikat Jibril. Saya ulangi, innahu, sesungguhnya Al-Quran itu, laqaulu, adalah merupakan firman Allah, rasulin yang dibawa oleh utusan, karimin yang mulia. Sinten? Malaikat Jibril. Berarti pesan utama yang ingin disampaikan di dalam ayat ini adalah penegasan bahwa Al-Quran itu betul-betul kalamullah. Kalamullah ini apa? Firman-Nya Allah. Dan kita yakin seyakin-yakinnya, tanpa ada keraguan tersebut, bahwa Al-Quran yang selama ini kita baca asli orisinil firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana muncul keyakinan itu? Nanti kita akan jelaskan lebih lebar. Karena yang membawanya, yang ditugasi oleh Allah Azza wa Jalla untuk menurunkannya, adalah sosok utusan yang istimewa dan mulia. Sinten? Malaikat Jibril. Dan Malaikat Jibril ini adalah utusan yang sangat dipercaya oleh Allah Azza wa Jalla. Secara umum malaikat itu enggak pernah berkhianat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karakter malaikat itu enggak pernah berbuat maksiat. Enggak pernah berkhianat. Malaikat secara umum, siapapun malaikat. Dan ingat, Malaikat Jibril adalah salah satu malaikat yang paling istimewa. Berarti mustahil Malaikat Jibril memanipulasi wahyu yang Allah tugaskan kepada Jibril untuk menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengawali dan mendahului inti dari pesan ini pakai 3 sumpah, agar kita yakin yakin tidak boleh ada keraguan sedikit pun bahwa Al-Quran adalah firman-Nya Allah. Sebelum kita berpanjang lebar membahas ini, menarik untuk kita perhatikan, Allah bersumpah dengan apa? 3 makhluk besar. Yang pertama bintang, yang kedua malam, yang ketiga waktu subuh atau waktu pagi. Bintang Allah sebutkan fala uqsimu bil khunnas, bintang itu kadang kelihatan kadang tidak kelihatan. Oke. Malam itu gelap gulita. Yang ketiga apa? Pagi. Pagi itu terang. Ada makna simbolik yang dijelaskan oleh para ulama saat mereka menerangkan korelasi
antara tiga makhluk besar yang Allah jadikan sebagai media sumpah dengan Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk atau bukan? Petunjuk atau bukan? Petunjuk. Pertanyaannya, apakah semua manusia mendapatkan petunjuk Al-Quran? Semuanya terbuka manusia? Hah? Tidak. Makna simbolik dari pemilihan tiga makhluk tersebut, bintang, kadang kelihatan, kadang tidak kelihatan, malam, gelap gulita, terus apa? Waktu pagi terang benderang. Manusia itu ada tiga macam di dalam menyikapi petunjuk apa? Al-Quran. Yang pertama seperti bintang. Alhamdulillah. Ya, seperti apa? Bintang. Kadang kelihatan, kadang nggak kelihatan. Maksudnya apa? Manusia itu jenis yang pertama, kadang doyan, kadang ora doyan. Kira-kira seperti ini. Jadi dibacakan Al-Quran, kadang apa? Menerima, kadang tidak menerima. Kayak apa? Kayak bintang. Kadang kelihatan, kadang enggak kelihatan. Ini manusia jenis pertama. Dibacakan Al-Quran, kadang tersentuh, kadang waras, ya. Kadang belas, enggak tersentuh. Oke, ini manusia jenis pertama. Dongan. Dong-dongan siapa bahasa Indonesianya? Iya, kadang-kadang lah. Kadang-kala mencerna, kadang tidak. Manusia jenis yang kedua seperti malam. Malam itu apa? Gelap. Gelap itu berarti tertutup, belas, sama sekali tidak tersentuh dengan Al-Quran. Padahal Al-Qurannya sendiri itu adalah buku petunjuk. Bismillah. Al-Quran itu sangat jelas, sangat gamblang. Petunjuknya begitu terang. Tapi manusia jenis kedua ini hatinya apa? Tertutup. Jadi ibarat ada cahaya ya yang bisa menerangi, dianya sendiri apa? Merem. Sehingga cahaya yang terang benderang itu tidak apa? Tidak ngefek. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ini manusia jenis keberapa? Kedua. Yang ketiga, seperti waktu pagi, yang terang benderang, alias manusia jenis ketiga adalah manusia yang hatinya terbuka. Kapanpun dibacakan Al-Quran kepada manusia tersebut, maka dia akan menerimanya dengan lapang dada. GPL apa? Enggak pakai lama. Begitu dibacakan ayat Al-Quran, sami'na wa ata'na. Enggak pakai nanti, enggak pakai tapi. Tapi kan, loh ini Quran loh. Iya, aku ngerti kue Quran, tapi kan, enggak pakai tapi. Orang jenis ketiga ini, begitu dia mendengarkan ayat Al-Quran, dia langsung terima. Ya tapi kan ini zamannya sudah beda. Quran kan diturunkan 14 abad yang lalu. Sekarang kan zamannya sudah berubah. Enggak.
Manusia jenis yang ketiga ini hatinya selalu terbuka terhadap petunjuk Al-Quran. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Jenengan yang mana? Pengennya ketiga, tapi nyatane wallahu a'lam. Ya, masing-masing berusaha apa? Menilai dirinya sendiri sebelum menilai orang lain. Jadi kita itu dapat ilmu jangan digunakan pertama kali untuk menilai orang lain dulu. Ya. Begitu dengar keterangan itu, oh nomor siji kayak aku ngerti wong kayak. Nomor loro kayak, nomor telu nyong gue. Masya Allah. Sangat nopo. Sangat pede. Oke ya. Ini korelasi ya antara media sumpah dengan isi sumpah. Sekarang kita masuk isi sumpahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laqaulu rasulin karim." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah firman-Nya Allah. Laqaulu, perkataannya Allah. Dalam bahasa Arab, qaul itu mirip dengan kalam. Ya, makanya kita katakan kalamullah, perkataannya Allah. Cuman karena di bahasa Indonesia supaya lebih sakral kita sering menggunakan apa? Firman. Intinya adalah perkataan. Oke. Di dalam ayat ini Allah secara tegas mengatakan bahwa Al-Quran adalah qaulu. Dan makna qaulu itu seperti kalam. Yang namanya ucapan di dalam bahasa Arab, yang namanya perkataan di dalam bahasa Arab, itu tersusun dari huruf-huruf, kata-kata dan kalimat-kalimat. Itu namanya perkataan. Dan yang namanya perkataan dalam bahasa Arab itu ada suaranya. Ada apa? Suaranya. Jadi Al-Quran ketika disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada huruf-hurufnya, ada kata-katanya, ada kalimat-kalimatnya. Dan saat Allah menyampaikannya itu ada apanya? Ada suaranya. Buktinya apa? Buktinya Allah menamakan Al-Quran sebagai qaulun, dan juga di dalam kesempatan yang lain sebagai kalamun. Kata Imam As-Sijzi rahimahullah, yang wafat pada tahun 444 Hijriyah, di dalam kitab beliau Risalatus Sijzi ila ahli Zabid fi raddi ala man ankara al-harfa was-saut, surat yang ditulis beliau kepada penduduk Zabid, ala ahli Zabid, ila ahli Zabid, kepada penduduk Zabid. Zabid itu nama wilayah. Isinya adalah membantah orang-orang yang mengingkari bahwa Allah itu mengucapkan kata-kata dengan huruf dan suara. Apa kata beliau? Lam yakun khilafun bainal khalqi, tidak ada perbedaan di antara para manusia, ala ikhtilafi nihalihim, apapun background pemahaman mereka, min annal kalama, yang namanya kalam, ucapan, perkataan, la yakunu illa harfan wa sautan, pasti ada hurufnya dan ada suaranya. Berarti ketika Allah Azza wa Jalla menyampaikan itu kepada malaikat Jibril, ada suaranya atau tidak? Ada.
didengar oleh sinten? Malaikat Jibril. Kemudian ketika malaikat Jibril menyampaikannya kepada siapa? Nabi Muhammad SAW, ada suaranya atau tidak? Ada. Makanya malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW, Iqra. Kenapa? Iqra. Begitu malaikat Jibril menyampaikan Iqra, bacalah. Nabi Muhammad SAW merespon atau tidak? Merespon. Kenapa merespon? Karena terdengar. Kalau terdengar berarti ada apanya? Ada suaranya. Pertama kali Nabi SAW mengatakan ma'ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Setelah itu kemudian malaikat Jibril menyampaikan ayat yang terakhir, yang pertama diturunkan, yaitu surat Al-Alaq. Napa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu prosesnya. Ya. Berarti Al-Qur'an diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan huruf dan dengan apa? Suara. Ini makna dari innahu laqaulu. Sekarang kita pindah. Rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ingin menyampaikan pesan bahwa sanad Al-Qur'an itu sangat terpercaya. Sanad niku napa? Mata rantai periwayatan. Jadi Allah Azza wa Jalla menyampaikan firman-Nya kepada sinten? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawanya kepada sinten? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyampaikannya kepada para sahabat. Allah, terus sinten? Malaikat Jibril, terus Nabi Muhammad SAW, terus para sahabat. Dari empat ini, mana yang kita ragukan kejujurannya? Mana yang kita ragukan? Tidak ada. Allah Azza wa Jalla paling jujur, maha jujur. Wa man asdaqu minallahi qila. Adakah yang lebih jujur dibandingkan Allah Subhanahu wa taala dalam ucapannya? Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia, dikatakan oleh Allah Rasulin karim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum diangkat menjadi nabi sudah punya gelar Al-Amin, yang maha terpercaya, yang sangat terpercaya. Dan para sahabat Nabi SAW, Abu Bakar punya gelar napa? As-Siddiq, yang sangat percaya, sangat yakin. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa Al-Qur'an itu tidak ada keraguan sedikit pun. Sehingga jangan sampai kita mendengarkan celotehan orang-orang yang meragukan Al-Quran. Apa yakin Al-Quran yang ada hari ini orisinil? Sangat yakin, seyakin-yakinnya. Asal jenengan tahu saja, seandainya ada perubahan satu huruf saja di Al-Quran, pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Perubahan apa? Satu huruf. Apalagi satu kata. Apalagi satu ayat hilang. Mesti ketahuan. Ya, contoh nih ya. Jangan alif lam mim. Alif lam mim itu ayat pertama, ketahuan. Udah kita cari yang di tengah. Apa misalnya?
Yasin. Wah, kita ketahuan juga Ustaz. Misal nih, misal. Yasin, ujuk-ujuk sine hilang. Kurapa? Ya. Terus wal Qur'anil Hakim. Ketahuan? Pasti ketahuan. Tidak mungkin gak ketahuan. Kenapa kok mesti ketahuan? Karena Allah menjamin keorisinalan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Sinten? Allah. Wa inna lahu lahafizun. Dan kami sendiri yang akan menjaganya. Sinten? Allah. Apa bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran? Apa bedanya? Taurat, apalagi Injil, apalagi Zabur. Apa bedanya? Bedanya, kitab-kitab sebelumnya Allah tidak memberikan jaminan untuk menjaganya. Itu salah satu perbedaan. Allah Azza wa Jalla menugasi manusia untuk menjaganya. Umatnya Taurat, orang-orang sinten? Orang-orang Yahudi dikasih tugas sama Allah untuk jaga apa? Taurat. Orang-orang Nasrani dikasih tugas untuk jaga apa? Injil. Kalau Al-Quran, Allah sendiri yang menyatakan kami yang akan menjaganya. Makanya sampai sekarang nggak ada perubahan. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Ada kejadian unik. Tinggal berapa menit? Masih lama. 7 menit. Ada sebuah kejadian unik. Saya pernah ceritakan di sini. Ada seorang non-muslim yang ahli kaligrafi. Ahli apa? Kaligrafi. Kalau nulis itu tulisannya bagus banget. Apa yang dia lakukan? Dia ambil Taurat, terus dia tulis seindah mungkin dengan kaligrafi yang luar biasa. Tapi apa yang dia kerjakan? Dia tambahi, dia kurangi. Ya. Pokoknya dia melakukan manipulasi. Terus dibawa ke tempat ibadahnya orang Yahudi, apa? Sinagog. Ya. Menemui rahibnya atau pendetanya, pendeta Yahudi. Begitu melihat indahnya hasil tulisan dia, maka dibayar mahal. Padahal palsu. Sudah diubah, sudah tambah, dikurang. Oke. Terus selesai proyek pertama. Dia lakukan proyek yang kedua. Kenapa? Dia ambil Injil. Sama. Dia tulis ulang Injil. Ini zaman sekian ratus tahun yang lalu ya, belum ada fotokopi. Jadi jangan katakan kesel temen nulis orang di kopi baik, belum ada mesin fotokopi. Jadi saat itu kalau mau buku ya di tulis ulang. Ambil Injil sama, ditulis dengan indah, dengan kertas terbaik, dikasih ukiran, tapi dia lakukan manipulasi lagi. Ada yang ditambah, ada yang dikurang. Ada yang taruh depan, taruh belakang. Dibawa ke gereja. Sampaikan ini adalah hasil karya, hasil tulis saya tulis ulang. Petinggi yang ada di sana terkagum-kagum dengan keindahannya. Lagi-lagi dibayar mahal. Sukses proyek kedua, dia melakukan proyek yang ketiga. Apa?
Al-Quran. Dia tulis Al-Quran seindah mungkin. Dia tambahi, dia kurangi. Terus setelah selesai dibawa kemana? Masjid terbesar yang ada di sana. Kemudian disampaikan kepada imam masjidnya atau ulama yang ada di sana. Ini Al-Quran sudah saya tulis. Maka imam masjid itu ngelihat. Baru ngelihat satu lembar dibuka, langsung ketahuan. Ditolak mentah-mentah. Orang ini membandingkan antara 3 kasus tadi. Diterima oleh pembesarnya Yahudi, diterima oleh pembesarnya Nasrani. Al-Quran begitu dia palsukan langsung ketahuan. Tanpa lama. Bukan langsung. Kamu telah memanipulasi Al-Quran. Dan dia setelah kejadian itu masuk Islam. Karena dia merasakan sendiri, melihat dengan mata kepala sendiri, pengalaman nyata bahwa Al-Quran dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya sama jenengan, kitab suci apa yang paling banyak dihafal oleh penganutnya? Al-Quran. Bahkan anak-anak SD, bahkan anak-anak TK sudah nopo menghafal Al-Quran. Kitab suci agama lain, bahkan pembesar agama tersebut belum tentu hafal. Itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Al-Quran. Wong sekarang anak kecil suruh setoran Al-Fatihah, misalnya dengerin nih, saya mau setoran. Misalnya ada orang setoran siratal ladzina an'amtu alaihim. Kok an'amtu? Itu padahal cuma beda vokal. Cuma beda apa? Vokal. Ya, istilah Arabnya harokat. Harusnya apa? An'amta. Terus diubah jadi apa? An'am. Bocah cilik ngerti. Coba cari kitab suci lain. Ambil kitab suci dan dihapus. Dan ya, dalam bahasa Arab apa? Wa. Ya. Misal kayak tadi kita bahas, misal ayat asy-syams, wasyamsi wadduhaha. Wane diapain? Dihapus. Jadi apa? Asy-syamsi wadduhaha. Langsung ketahuan, kurang wa gue. Coba buku yang lain, dihapus wa-nya. Maka yakinlah dengan kesucian dan keorisinalan kitab suci kita Al-Quran. Dan jangan dengarkan celotehan orang-orang yang memunculkan keraguan terhadap keorisinalan Al-Quran. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja